Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Silpana Dewi dengan NPM 252121111067. Di sini saya akan membawakan tugas UTS keterampilan berbicara, yaitu membacakan atau menceritakan sebuah dongeng berjudul Siput dan Waktu. Di sebuah hutan yang jauh hijau nan lebat, hiduplah seekor siput bernama Siput Lala. Siput Lala ini bukan hanya sekedar siput biasa, teman-teman. Siput Lala ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu ketika setiap kali ia berjalan mundur, maka waktu di sekitarnya pun ikut mundur pula. Contohnya seperti daun yang berguguran bisa kembali ke tangkainya, terus bunga yang layu pun bisa kembali mekar, bahkan hujan yang turun pun bisa kembali ke atas awan. Awalnya Siput Lala sangat senang sekali memiliki kekuatan yang luar biasa ini, karena ketika ia salah berbicara kepada temannya, maka ia cukup mundur saja dan suaranya pun tak jadi terdengar oleh teman-temannya. Atau bahkan ketika ia kehilangan daun segar kesukaannya, maka ia cukup berjalan mundur, maka daun segar kesukaannya bisa muncul dan tumbuh kembali. Namun ada satu hal yang Siput Lala tidak sadari, yaitu setiap kali ia berjalan mundur, maka tubuhnya akan semakin lama semakin sedikit demi sedikit semakin mengecil. Di suatu hari ketika Siput Lala sedang asyik berjalan-jalan di hutan, ia melihat ke arah tepi sungai dan ia mendapati seekor kelinci yang bernama Cici sedang menangis terseduh-seduh di tepi sungai. Lalu Siput Lala yang merasa penasaran pun menghampiri kelinci Cici dan bertanya, "Wahai kelinci Cici, mengapa kau menangis di tepi sungai?" Kelinci Cici pun menjawab dengan terseduh-seduh, Siput Lala, aku sangat lapar sekali. Tapi sayangnya wortelku semuanya jatuh ke sungai. Padahal aku belum makan. Siput Lala yang merasa iba pun akhirnya berjalan mundur dengan sangat kuat. Lalu wortel pun kembali ke tangan kelinci Cici. Kelinci Cici pun merasa sangat gembira sekali karena akhirnya ia bisa makan. Namun saat ia melihat ke arah Siput Lala, alangkah terkejutnya ia karena mendapati Siput Lala sudah semakin sangat mengecil. Dan kelinci Cici pun kembali menangis dan memangku Siput Lala dan bertanya, "Siput Lala, mengapa kamu menjadi seperti ini? Mengapa kamu menolongku?" Lalu Siput Lala menjawab dengan sangat lemah, "Aku hanya ingin membantu sesama dengan kekuatan yang aku miliki." Dan pada akhirnya Siput Lala pun tiada. Lalu kelinci Cici pun kembali menangis dan memeluk Siput Lala dengan hati-hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.